Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham High Dividend, Potensi Dividen Tahun 2024 Mungkin Mencapai 15%. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham Hexa atau PT Hexindo Adi Perkasa. Sebelum lebih lanjut, mari kita simak dulu sekilas informasi tentang perusahaan ini. Oke, setelah nonton video tadi, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam inti pembahasan. Kira-kira berapa persen dividen di tahun 2024 ini? Nah, sebelum itu kita bisa lihat di sini. Ini merupakan historical pembagian dividen perusahaan sejak tahun 2012 hingga terakhir di tahun 2023. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa sejak tahun 2017 untuk pembagian dividen di tahun 2017, dividen payout ratio Hexa konsisten dengan angka 80%. Teman-teman bisa lihat di sini untuk detailnya dan angka-angka dividen per share yang dibagikan setiap tahunnya. Nah, itu berarti ada kemungkinan di tahun 2024 ini juga mereka akan membagikan dividen dengan payout ratio 80%. Meskipun begitu, ini baru hanya asumsi saja berdasarkan data historis yang sudah ada. Kita tidak tahu apakah dividen payout ratio-nya akan naik atau bahkan mungkin akan mengalami penurunan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Meskipun sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 konsisten di angka 80%, tapi di bawah tahun 2017 dividen payout rasionya bisa dikatakan tidak terlalu memuaskan. Di mana pada tahun 2015, 2014, dan 2013 hanya 35% saja, dan di tahun 2012 hanya 45% saja. Nah, kamu juga bisa mempertimbangkan kemungkinan terburuk apabila saham Hexa ini membagi dividen dengan payout ratio yang paling rendah dalam beberapa tahun terakhir. Mungkin bisa mencapai 35% saja. Satu hal yang teman-teman bisa catat di sini bahwa saham Hexa merupakan salah satu saham high dividend yang konsisten membagi dividen setiap tahun. Setidaknya sejak tahun 2012 berdasarkan data yang ditampilkan pada video ini. Mereka tidak pernah absen satu tahun pun dalam pembagian dividennya. Kamu bisa lihat di tahun 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 mereka konsisten membagi dividen. Dan di tahun buku 2023 kemungkinan besar mungkin mereka akan membagi dividen juga. Tapi kita lihat saja untuk informasi pastinya saat dilakukan RUPS nanti. Oke, jika teman-teman lihat di sini berdasarkan data yang sudah kita tampilkan tadi, ini merupakan data rekapan dari dividen per share yang dibagi sejak tahun 2017 hingga tahun 2023. Dan jika kita konversikan ke dalam rupiah dengan kurs 15.000, maka total dividen per share dari tahun 2017 hingga tahun 2023 berkisar di angka 3.966. Itu artinya saham Hexa ini menarik dari aspek dividen yang mereka bagikan. Karena bisa saja ada potensi kamu balik modal hanya dari dividen yang diterima setiap tahunnya. Karena mereka konsisten membagi dividen setiap tahun, dividen yield yang dibagikan besar, payout rasionya juga memuaskan, dan secara total harga sahamnya bisa dikatakan cukup menarik untuk memperoleh dividen secara konsisten dalam jangka panjang. Nah, ini merupakan proyeksi yang saya buat, bisa benar, bisa juga salah. Jika kita menggunakan EPS berdasarkan data Q3 tahun 2023, maka diproyeksikan angka laba perusahaan akan naik sekitar 15,87%. Dan jika kita masukkan unsur ini ke dalam dividen tahun sebelumnya menggunakan kurs 15.000, maka diproyeksikan dividen di tahun 2024 nanti akan menjadi 854,46 dengan asumsi mata uang rupiah. Dan itu berarti dengan harga saham 5.950, apabila payout rasionya sama, maka yield perusahaan akan naik menjadi 14,4% atau mungkin bisa mencapai 15% dengan harga saham yang lebih rendah sedikit. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini merupakan pergerakan harga saham Hexa dalam 5 tahun terakhir, di mana pernah menyentuh angka 2.000-an, tapi pernah juga naik hingga ke atas 7.000-an. Nah, di sini ada yang menarik. Kenapa? Seperti yang tadi sudah saya bahas bahwa
total dividen yang dibagikan di tahun 2017 hingga 2023 berkisar di angka 4 ribuan. Dan itu berarti ada kemungkinan kamu bisa balik modal apabila membeli saham ini jauh sebelum tahun 2017, bahkan di bawah tahun 2015. Tapi tentu saja itu merupakan hal yang tidak mudah karena kamu tidak tahu di masa depan apakah perusahaan masih konsisten membagi dividen dengan payout ratio yang sama, apakah perusahaan masih konsisten menghasilkan laba yang besar, apakah perusahaan masih konsisten untuk loyal kepada pemegang sahamnya. Sekali lagi, di saham ini ada resiko dan ada potensi keuntungan. Jika kamu berharap keuntungan yang besar, kamu juga harus siap menerima resiko yang besar. Oke, sekarang sekilas kita bahas tentang kinerja keuangan terbaru Hexa saat video ini dibuat. Yang pertama dari aspek asetnya, kamu bisa lihat dengan aset 416 juta, mereka memiliki komposisi terbesar untuk aspek persediaan neto dan piutang usaha. Dua aspek ini merupakan bagian dari komponen aset lancar yang tentunya diharapkan bisa berputar menjadi cash dalam waktu kurang dari 1 tahun. Tapi kita lihat saja perbandingannya terhadap penjualan yang mereka miliki. Apakah terjadi peningkatan atau justru malah terjadi penurunan? Karena jika teman-teman lihat untuk total komponen aset lancarnya mengalami penurunan di tahun 2023 ini. Sebaliknya, total aset tidak lancarnya malah mengalami peningkatan. Kemudian kita lihat dari aspek liabilitasnya. Liabilitas perusahaan juga mengalami penurunan dari 297 menjadi 248. Dan jika dilihat lebih jauh, mayoritasnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 232, yang mana terbesar berasal dari hutang bank jangka pendek dan hutang usaha. Sekarang kita bandingkan, jika dengan liabilitas jangka pendek 232 juta, perusahaan ini hanya punya saldo kas sebanyak 19,5 juta saja. Itu artinya mereka butuh sumber dana yang lain, baik itu dari piutang usaha, baik itu dari penjualan persediaan, dan masih banyak lagi, untuk bisa melunasi seluruh hutang jangka pendeknya. Ini merupakan salah satu hal yang teman-teman harus perhatikan. Karena perbandingan total hutang jangka pendek dan saldo kas yang mereka miliki cukup berjauhan. Sehingga jika ditanyakan kepada saya, itu merupakan salah satu poin minus saya untuk menganalisa saham ini. Sekarang kita bandingkan dengan total liabilitas 248, mereka punya ekuitas 168. Itu artinya hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Ini juga merupakan poin minus kedua, karena saham-saham yang memiliki rasio debt to equity di atas 100% tentunya akan memiliki risiko yang lebih besar karena hutangnya lebih besar dibandingkan modalnya. Meskipun begitu, ekuitas perusahaan ini masih didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Sedangkan untuk modal ditempatkan di store tidak memiliki nominal yang signifikan jika dibandingkan dengan total labanya. Kesimpulannya, perusahaan mampu menghasilkan laba yang secara konsisten dari tahun ke tahun, sehingga ekuitasnya didominasi oleh saldo laba yang mengalami pertumbuhan. Kemudian kita lihat dari aspek pendapatan laba ruginya. Kamu bisa lihat penghasilan neto mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, begitu juga dengan beban pokok penghasilannya, sehingga laba bruto mengalami peningkatan juga. Dari aspek laba usaha, kamu bisa lihat masih mengalami peningkatan. Itu artinya beban yang mengalami peningkatan ini belum sebesar dari laba bruto yang mereka capai. Sehingga perusahaan masih bisa menghasilkan kenaikan laba usaha di tahun 2023 ini. Satu catatan penting, beban bunga perusahaan bisa dikatakan cukup signifikan jika dibandingkan dengan aspek lainnya. Dan angka beban bunga mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dari yang awalnya 1,7 menjadi 4,2 di tahun 2023. Tapi beruntungnya, laba perusahaan masih bisa tumbuh dari 34,9 menjadi 43,8 di tahun 2023 ini. Semuanya disajikan dalam satuan dolar Amerika Serikat. Oke, kemudian kita lihat dari aspek valuasi PBV-nya. Ini merupakan historical PBV 5 tahun terakhir. Rata-rata saham Hexa diperdagangkan pada PBV 1,6 dan saat ini di angka sekitar 1,92. Itu artinya harga saham Hexa diperdagangkan di atas rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Selain itu, kamu juga harus pertimbangkan bahwa saham ini memiliki PBV di atas 1 kali, yang berarti harga sahamnya lebih mahal dibandingkan modal yang mereka miliki. Dulunya sempat di angka PBV 2,6, tapi sempat juga turun di bawah PBV 1,08 kali. Ini juga bisa menjadi pertimbangan apakah kamu ingin membeli saham ini untuk di hold dalam jangka panjang atau tidak.
Berikutnya dari aspek probabilitas. Probabilitas dalam 10 tahun terakhir adalah 60%. Artinya 6 kali mengalami peningkatan harga saham dan 4 kali mengalami penurunan. Saham Hexa ini sering mengalami penurunan di bulan Desember karena probabilitas kenaikannya hanya 11% saja. Begitu juga dengan bulan Oktober yang hanya 33% saja. Tapi sebaliknya, pada bulan April saham ini biasanya mengalami peningkatan harga saham. Apalagi pada beberapa tahun tertentu saham Hexa ini naik di atas 10%. Seperti di tahun 2023 naik 10,14, 2020 naik 15,04, 2018 naik 12%, 2017 naik 15,79, dan 2016 naik 10,31%. Demikianlah pembahasan singkat saham Hexa. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.